Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa di Blessing Night pada hari ini. Kita akan bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau berserta dengan kami Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami mau beribadah Tuhan pada malam hari ini. Dimanapun kami berada ya Bapa, kami percaya Engkau hadir Tuhan saat kami memuji dan menyembah Engkau Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari semua yang percaya katakan amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari katakan Engkau ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Dengan imanmu pujikan Engkau ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Adalah
pujikan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu Tuhan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Mari sembah Yesus, besar anugerahmu Tuhan, sembah Dia. Bersama dengan Yesus, aku pasti bisa melewati semua ini. Terima kasih Tuhan, sebab penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Kami bersyukur, haleluya. Jangan engkau berdiam diri, mari sembah Tuhan kita. Mari sembah Dia yang hebat, mari sembah Yesus yang dahsyat. Kau yang layak kami sembah Tuhan, Kau yang layak kami sembah. Kami penyembah-Mu Tuhan, kami penyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, nana mana nasiki, nana mana nasiki. Nana nasiki, baso. Kau yang perhatikan hidup kami Tuhan, Kau yang perhatikan kami Tuhan. Segala apa yang kami perlu Engkau cukupkan, segala apa yang kami pergumulkan Engkau tahu Bapa. Sebab besar Engkau Tuhan, melebihi apapun juga. Oh, kami mau bermazmur bagi-Mu, kami mau menyatakan kebesaran-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu limpah dalam kehidupan kami Tuhan. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan sudah terbukti ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh Engkau Tuhan ada bersama dengan hidup kami. Sungguh Engkau Tuhan ada bersama setiap langkah yang kami ambil Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari angkat kedua tanganmu dan pujikan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah.
bertambah. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah memuji, menyembah Tuhan kita. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Gereja setiap hari membagikan panduan ibadah secara offline untuk dipakai dalam doa keluarga pada setiap malam di rumah masing-masing. Bagi jemaat yang membutuhkan, dipersilakan menghubungi nomor di bawah ini. Ibadah Raya Minggu New Normal secara onsite di gereja, yaitu di Jalan Tegalsari 60 Surabaya pada jam 9 pagi, 11 siang dan jam 5 sore. Jemaat diwajibkan untuk mengikuti protokol kesehatan yang telah disiapkan. Setiap ibadah disertai dengan live streaming dan ibadah Super Kids, baik secara onsite maupun secara online. Jangan lewatkan ibadah Blessing Night atau doa malam secara online setiap hari Jumat pada jam 6 malam di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing. Baptisan air kembali akan dilaksanakan pada hari Minggu 3 April 2022. Bagi yang akan mengikuti dipersilakan menghubungi staf gereja atau menghubungi nomor WA gereja. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, mari sama-sama kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan pada setiap hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan persembahan ini Tuhan dengan sukacita di hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 214-999-5000 atas nama GBI Keluarga Allah Blessing. Atau dengan scan QR Code di OVO, link aja, GoPay dan Dana. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kita akan kembali belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang akan membawa kita lebih dewasa lagi, lebih mengerti siapa Tuhan yang kita sembah. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah pada hari ini yaitu Blessing Night. Biarkan Tuhan firman-Mu berbicara secara pribadi kepada semua anak-anak-Mu yang beribadah Blessing Night pada hari ini. Urapi kami semua supaya kami mengerti Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami hanya bergantung dan berharap kepada-Mu. Mari Roh Kudus beracaralah kepada kami. Haleluya. Semua berkata amin. Saudaraku yang kekasih, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang akan membawa kita lebih dekat lagi dan lebih mengerti Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelumnya kita akan membaca, saya akan memberikan tema penghalang-penghalang mujizat. Supaya saudara yang sudah percaya, saudara boleh melangkah lebih maju lagi untuk lebih lagi sehingga saudara memiliki satu keyakinan yang berdasarkan firman Tuhan. Maka kehidupan saudara pasti akan sangat berbeda. Saya bacakan dulu dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayat 33. Perhatikan saudara simak perlahan-lahan, saya minta saudara serius sekalipun ibadah online supaya saudara mendapat berkat. Ayat 22 saya mulai Matius 14 ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu-perahu muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam
3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia. Dan ia mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Tuhan mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan terakhir ayat 33, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Nah, perhatikan Bapak Ibu yang kekasih. Ada paling sedikitnya 3 penghalang untuk berjalan mengikuti Tuhan bersama-sama mengalami mujizat-mujizatnya. Yang pertama, mereka atau orang-orang yang dipilihnya tidak mau terlibat secara pribadi dalam hal rohani. Bapak Ibu yang kasih, mengapa saya katakan demikian? Saya percaya saudara beriman kepada Tuhan, tetapi kita tidak boleh hanya sekedar sampai di situ, tapi kita harus melangkah lebih lagi untuk mengenal Tuhan kita. Kalau kita lihat perikop sebelumnya, yaitu Tuhan memberi makan 5.000 orang laki-laki tanpa wanita dan anak-anak. Taruhlah Tuhan memberi makan 10.000 orang sebelum perikop ini. Nah, mereka semuanya makan sampai kenyang, termasuk murid-muridnya ini, saudaraku yang kekasih. Tetapi setelah kejadian itu, mereka hanya sebatas sampai di situ, bahwa Allah membuat mujizat yang sebatas yang tidak membahayakan nyawanya gitu, tidak membahayakan dirinya begitu saudaraku. Sehingga 10.000 orang itu semuanya makan sampai kenyang, dikatakan demikian, ya. Sehingga mereka tidak ada yang kelaparan, bahwa murid-muridnya membawa satu orang satu bakul, saudaraku ya. Mereka sangat luar biasa, sangat kagum melihat karyanya Tuhan Yesus Kristus yang memberi makan 5.000 orang, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Kalau kita perhatikan, setelah itu hari mulai gelap ya. Mereka disuruhnya pulang, kalau kita melihat ayat yang ke-22 tadi. Siapa yang disuruhnya pulang? Yaitu orang-orang yang sekitar 10.000 orang tadi, saudaraku yang kekasih. Nah, sekarang Tuhan ya mau melatih, ya mau mengajar muridnya supaya murid-murid yang khusus ini mempunyai pandangan yang lebih dalam lagi tentang Kristus. Mereka diperintahkan untuk menyeberang. Perhatikan betapa pentingnya kita mendengar firman Tuhan. Ya, Tuhan mengatakan pergilah ke seberang. Tuhan tidak menghendaki kita binasa di tengah-tengah perjalanan hidup kita mengiring Tuhan di dunia yang selalu berubah ini, saudaraku yang kekasih. Covid belum selesai, sekarang peperangan Ukraina. Bahkan banyak sekali kabar-kabar yang nanti perang dunia ketiga awal dan bla bla bla, ditemukan pabrik kimia bikinan orang-orang barat. Nah, semuanya berita-berita ini saudaraku menggambarkan
stabilan di dalam dunia ini. Nah, tetapi kalau kita mau belajar tentang firman Tuhan, mari kita perhatikan. Ke-12 muridnya ini dikhususkan, saudaraku, ya. Atau kalau saya mau ambil dengan masa sekarang, saudara yang dipilihnya, ya saudara ditetapkannya. Tapi soal saudara lebih melangkah lebih jauh lagi, Tuhan tidak pernah memaksa. Karena Tuhan memberikan free will. Saya percaya saudara sudah percaya dan lahir baru. Tetapi mari kita melangkah lebih jauh lagi. Jangan hanya sebatas mujizat-mujizat yang bersifat apa saudaraku, jasmani begitu ya. Ya, saya diberkati Tuhan luar biasa ya, sehingga saya sekarang bisa dipulihkan ekonomi saya. Ya, saya diberkati Tuhan sehingga saya dilewatkan dari kondisi apa saudaraku ya, pokoknya yang bersifat ringan-ringan. Tuhan mau saudaraku, saudara mengenal lebih dalam. Perhatikan saya baik-baik. Sebab itu Tuhan perintahkan kepada mereka yang 12 murid ini untuk ke seberang. Nah, kalau saya perhatikan saudaraku, murid-muridnya ini diperintahkan bukan waktu gelap gulita. Bukan mungkin ya. Kurang lebih jam 6 gitu saudaraku ya. Karena dikatakan ini jam 3 tengah malam saudara. Ya, berarti mereka diperintahkan sebelum matahari terbenam, betul saudaraku. Diperintahkan mereka naik perahu. Nah, di tengah-tengah perjalanan terjadi angin yang luar biasa. Ya, Danau Tiberias ini disebut juga Danau Galilea atau dikatakan juga laut. Saya pernah ke sana saudaraku 3 kali. Saudara pasti dibawa ke tempat ini. Namanya berbeda-beda, tapi danaunya yang sama itu saudaraku. Ya, sehingga kenapa dikatakan laut? Karena begitu besar. Ya, enggak kelihatan ujungnya saudaraku. Ya, sehingga dikatakan laut Tiberias. Nah, saya lanjutkan saudara kasih. Dalam keadaan kondisi mereka ya, yang begitu kesulitan untuk melihat ya, apa yang kita pelajari yang kedua saudaraku. Perhatikan, keraguanlah yang membuat mereka ketakutan ya. Sekalipun tingkat keraguannya agak berbeda dengan Petrus, tetapi Petrus juga ada keraguannya. Ya. Nah saudaraku yang kekasih, bagaimana supaya kita tidak ragu? Bagaimana supaya kita ini mempunyai kesadaran bahwa sesungguhnya Tuhan kita bukan hanya meninggalkan kita. Dikatakan tadi Tuhan berdoa sendirian di atas bukit. Mereka 12 orang ini ada di dalam perahu itu. Mereka berpikir Tuhan meninggalkan mereka. Ya. Jangan saudara berpikir dengan cara berpikir orang-orang yang ya enggak mau terlibat secara dalam rohaninya. Ada orang berkata, bagaimana Tuhan dapat melihat murid-muridnya yang dalam keadaan gelap gulita. Ya, apalagi itu jaraknya sudah malam, jaraknya sudah bermil-mil jauhnya. Ya mungkin sudah berapa jam, 8-9 jam saudaraku, karena itu jam 3 malam. Nah saudaraku yang kasih, apa Tuhan dapat melihat? Saudara tidak sadar kalau cara kita berpikir masih sama dengan cara berpikir orang-orang pada umumnya. Ya. Maka kita tidak akan melihat atau mengalami kuasa mujizat. Tetapi hal ini dibuktikan oleh Tuhan. Tuhan tidak jauh, Tuhan ada di dekat mereka. Ya. Sehingga Tuhan ngetes, artinya Tuhan menguji mereka. Tuhan berjalan di atas air menghampiri mereka dan mereka ketakutan.
Saudaraku yang kekasih, seringkali kita tidak nyadari ya bahwa Tuhan itu sangat dekat dengan kita. Seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu lebih dekat dari baju kita. Tuhan ada di dalam kita, Immanuel. Tetapi kalau ada problem yang membahayakan nyawanya dalam kondisi yang panik, dalam kondisi yang tidak ada jawaban sama sekali, ya, kita seringkali lebih menyadari adanya setan daripada adanya Tuhan. Sangat ironis saudaraku yang kasih. Ya, kalau dalam kondisi berkat, oh mereka sangat haleluya saudaraku. Saya ini sebagai gembala sudah melihat dengan mata kepala sendiri. Sebelum saya jadi gembala, saya ada dalam full gospel. Ya, ada salah satu rekan pelayanan saudaraku kena sakit. Ya, sakitnya agak parah lah saudaraku. Kita berdoa dan saya waktu itu ke rumah sakit yang di mana dia berobat saudaraku ya. Dia berkata, kalau panggil waktu itu Kogun gitu ya. Kogun, kalau saya sembuh, saya nanti ikut pelayanan. Nok manai. Sehingga setelah sembuh saudaraku, cukup ikut pelayanan 1 kali, 2 kali. Ada seorang pengusaha. Ya. Dia berkata, waduh repot. Aku kajeng nok Jakarta. Aduh, aku kesel kabeh. Alasannya 1001 macam alasan. Ini memperlihatkan bahwa pengikut sertaan mereka hanya sebatas yang istilahnya kulit gitu saudaraku. Ya, tidak mau lebih dalam lagi. Padahal Tuhan menyediakan yang luar biasa, menyediakan yang lebih lagi karena firman Tuhan mengatakan demikian. Kalau engkau percaya kepadaku, Yesus berkata, engkau dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang kulakukan. Bahkan jauh lebih besar daripada yang dapat kulakukan. Itu firman Tuhan. Tetapi bagaimana contoh-contoh yang kita lihat? Saya sudah menjadi hamba Tuhan cukup saudaraku. 39 tahun. Ya. Saya dapat bersaksi. Banyak orang sudah berjanji. Tetapi kosong. Ya. Kosong. Ya, tidak saya sebutkan namanya. Pokoknya kalau urusan saya beres, mobil ini saya kasihkan sama pelayanan. Setelah beres, ya bukan mobilnya datang, orangnya pun gak datang saudaraku. Bahkan ada yang memberi mobil second, ya, tapi suratnya gak ada saudaraku yang kekasih. Diberikan sama saya, nah saya kan takut ini barang colongan tanda saudaraku ya. Nah, tetapi setelah saya suruh urus dia berkata, oke, saya uruskan. Barangnya tidak datang saudaraku, orangnya juga tidak datang. Saudaraku yang kekasih, saya mau sampaikan dengan saudara. Kalau saudara menjadi seorang hamba Tuhan, atau seorang diaken, atau terpanggil saudaraku menjadi orang yang lebih lagi untuk melayani Tuhan. Jangan menerima atau jangan cepat-cepat mempercayai janji-janji mereka. Saudara nanti pasti kecewa. Saya juga berkata kepada orang yang berjanji, senang janji gitu saudaraku ya. Jangan sering berjanji yang muluk-muluk. Karena pengalaman saya sebagai orang rohani atau yang mempunyai pengalaman jam terbang ya, cukup lama saudaraku. Menjadi pengusaha yang bertobat sampai sekarang 39 tahun. Mereka yang percaya atau mempercayai pendeta-pendeta yang top markotop katanya saudaraku yang kekasih. Pada akhirnya mereka kecewa. Karena apa? Orang yang percaya itu melakukan hal-hal yang tidak senonoh atau hal-hal yang sifatnya kok bisa gitu. Nah, saya menganjurkan kepada saudara pada
kesempatan ini, mari kita sungguh-sungguh percaya hanya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan Yesuslah yang sanggup memberikan kita banyak hal-hal yang di luar kemampuan cara berpikir kita. Seperti apa yang telah Tuhan katakan. Nah, saudaraku yang kekasih, bagaimana supaya kita tidak ragu-ragu? Saudaraku, tidak ada cara lain. Ya, saudara harus menjalin hubungan akrab dengan Tuhan. Saudara harus harus bersekutu dengan Tuhan. Saudara, saya tidak melarang saudara online, ya. Tetapi sekarang mulai surut yang namanya pandemi ini. Bahkan dikatakan minggu-minggu yang akan datang ini akan diumumkan bahwa sudah menjadi endemi. Artinya seperti flu biasa. Ya, flu biasa. Bapak Ibu yang kekasih, saya kena varian alfa, saya kena omikron. Tapi omikron hanya sebatas batuk-batuk, pilek-pilek. Udah saya kasih minum paracetamol, obat batuk, Mexagrip, bukan Mexagrip. Bodrek, ya, itu sama doa saudaraku ya. Sudah sembuh, saya bisa beraktivitas kembali. Nah, saudaraku yang kekasih, caranya ada yang lain. Ya, kalau di gereja saudara, ada program seperti program di tempat ini, yaitu pembacaan Alkitab. Ya, dan SPS saya pasti selamat. Saudara ikuti. Sekali lagi, itu bukan untuk gereja saudaraku. Itu untuk saudara, untuk kehidupan saudara, untuk masa depan saudara dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin membuat iman kita ini, kalau kita hanya ikut kulitnya saja saudaraku, saudara akan tergerus, akan akan mundur daripada Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, sebab itu saya mengajak saudara yang online, sekali lagi saya mengasihi saudara. Ya, saya sangat mengasihi saudara karena saya tahu, ya, saya sudah melayani 39 tahun, usia pun cukup 69. Ya, bagaimana saya memperhatikan orang yang sungguh-sungguh. Ya, mereka diberkati sungguh-sungguh. Mereka dalam masa problem sungguh-sungguh. Kekuatannya bukan karena kemauannya sendiri, saudara. Karena mereka mau maju lagi, yaitu membaca, merenungkan firman Tuhan. Mereka bersaksi melayani orang lain dengan cara bagaimana? Dengan cara memberikan sebagian. Ya, apa yang telah Tuhan berkati dari mereka. Ya. Lalu mereka boleh menyampaikan kabar sukacita. Ya, artinya apa saudara? Berita baik. Ya. Sehingga mereka semuanya sekarang saya perhatikan apa yang Alkitab katakan. Memang ada problem, tapi problem itu terlewati, dia naik tingkat. Ada lagi problem, terlewati, mereka naik tingkat lagi. Sehingga pengenalan akan Tuhan makin akrab dan indah dan manis, saudaraku yang kekasih. Nah, saudaraku, keraguan membuat Petrus tenggelam. Saya ulangi, keraguan membuat Petrus tenggelam. Seharusnya ya tidak tenggelam. Ini yang diajarkan Tuhan. Dari mana kita tahu, saudaraku? Dari apa yang Tuhan katakan. Ya, ayat yang 31 tadi dikatakan, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang, perhatikan. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Ya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Apakah mereka enggak percaya? Dikatakan kurang percaya. Berarti kita harus lebih akrab dengan Tuhan. Kita harus setiap hari kita harus menjalin hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Sebab itu saudaraku, baca Alkitab, renungkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, saya tidak mengatakan saudara harus membaca berapa pasal, tapi kalau dalam
gereja kita dianjurkan pembacaan Alkitab 1 hari 3 fatsal. Ya. Tapi yang penting bukan sekali baca besok selesai, saudaraku, enggak. Itu merupakan berkesinambungan seperti orang memakan nasi, seperti orang makan, saudaraku. Makan gak akan berhenti, saudaraku. Ya, setiap hari kita makan 1 hari 3 kali. Demikian juga ya, Alkitab ini menjadi makanan kita karena iman datang dari pendengaran tentang firman Kristus. Mulailah hari saudara bersama dengan Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Dikatakan demikian. Firman itu ialah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu ialah Allah. Nah, sebab itu pembacaan firman penting sekali. Supaya saudara mengerti, selain saudara ibadah setiap minggu. Selain saudara ikut ibadah online. Mari saudaraku yang kekasih. Ya. Jangan saudara ketakutan terus, karena ketakutan itu akan mendatangkan malapetaka buat setiap orang, baik itu orang percaya. Saya menyaksikan banyak orang karena ketakutan akhirnya mereka ya seperti yang ditakutkan. Mereka menerima akibat dari ketakutan itu. Dan yang ketiga saudaraku yang kekasih, yaitu mereka tidak fokus. Ya, Petrus tidak fokus dengan Yesus. Apalagi murid yang lainnya. Mereka hanya ketakutan aja di dalam perahu. Petrus melangkah, sip. Dapat mencicipi, oke, ini pelajaran buat kita. Tapi di tengah-tengah, saudaraku, Petrus mengalami ketidakfokusan. Saya mau mengatakan dengan saudara. Kalau saudara lihat, ya, tadi dikatakan bahwa Petrus waktu itu berjalan di atas air. Begitu berjalan di atas air, ya, dia dapat berjalan, saudara. Dia waktu pandang Tuhan, tapi setelah tidak pandang Tuhan, ya, maka apa yang terjadi? Mereka tenggelam. Padahal waktu itu saudara badai, angin sakal. Air yang di kolam aja saudaraku, kalau kita ini jalan tidak mungkin bisa. Tapi ini lebih daripada air di kolam. Ya, apa sih yang saya maksudkan saudaraku? Sebetulnya yang menenggelamkan Petrus, saya ulangi. Sebetulnya yang menenggelamkan Petrus, ya, bukan karena angin badai, bukan karena angin saka, tetapi Petrus mengizinkan, ya, kalau saya katakan air sakral yang di luar itu atau badai yang di luar itu tidak mampu menenggelamkan Petrus. Tetapi begitu masuk atau meresponi kondisi, keadaan, situasi yang di luar, maka badai yang di luar itu masuk ke dalam hatinya Petrus. Sebab itu saudara, respon itu penting sekali. Persoalan apapun juga tergantung respon saudara. Karena Alkitab saya mengatakan hidup itu pilihan. Firman Tuhan mengatakan aku memanggil langit sebagai saksiku. Ya. Aku perhadapkan kepada engkau berkat dan kutuk, kehidupan dan kematian. Nah, Tuhan masih begitu sayang menganjurkan kepada kita, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Engkau bersama dengan keturunanmu. Saudaraku yang kekasih, orang percaya pada Yesus. Tapi dalam perjalanan hidup ini kita disuruh pilih terus, saudaraku. Pilihlah terus sesuai dengan apa, seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Banyak sekali alasan saudaraku kalau kita mau ngeles. Ya, mau ngeles, ya 1001 macam alasan. Tapi kalau kita mau fokus dengan Tuhan, kita mau dengar firman Tuhan, saya terlalu yakin dan percaya sungguh-sungguh karena saya ngalami. Ya, saya bicara ini bukan menipu saudara, enggak. Saya pun dalam
suasana yang demikian, semua orang takut, saudaraku. Ya, semua orang takut. Ya, apapun, ya, apapun itu dengan adanya pandemi ini, dengan adanya situasi ini, dengan adanya nanti ada pemilu, dengan adanya nanti perang ini bagaimana, takut. Tetapi kita tidak boleh mengizinkan itu masuk. Kita harus fokus. Demikian juga waktu saya kena, saya kena, ya saya satu keluarga, tapi saya tidak mau fokus ke situ, saudaraku. Kita tetap fokus sama Tuhan. Janji-janjinya Tuhan. Saya renungkan, saya pegang, saudaraku. Saya tidak akan kekurangan. Saya tidak akan kekurangan. Saudaraku yang kasih, saya percaya saudara dan saya sangat diberkati Tuhan. Dan percayalah, Tuhan tidak pernah pandang bulu. Berkat Tuhan itu luar biasa. Hanya cara kita merespon firman Tuhan itu. Kalau kita hanya merespon sebatas kulitnya saja, saudaraku. Nanti kalau ada hal-hal yang lebih dalam lagi, saudara istilahnya orang Jawa keteteran gitu, saudaraku. Saudara akan menyalahkan orang lain, menyalahkan pendeta, menyalahkan Tuhan dan lain sebagainya. Tapi kalau saudara respon yang benar, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, tidak melampaui kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia, ini kuncinya. Kalau Allah setia, maka Allah tidak akan membiarkan saudara. Sebut di dalam firman Tuhan, saudaraku. Yusuf penjara, umur berapa saudaraku? 13 tahun kalau nggak salah, saudaraku. Ya, sampai usia 30 tahun baru menjadi orang nomor 2 di Mesir. Bayangkan saudaraku, tidak terlambat, semua itu merupakan pelajaran. Semua kejadian itu merupakan pelajaran. Kesalahan kita pun itu merupakan pelajaran. Supaya kita dewasa, supaya kita mengenal Tuhan kita lebih dekat lagi. Dan saya percaya, saudara sangat dikasihi Tuhan. Ya, apapun nama penyakit saudara. Ya, jangan saudara menganggap, jangan saudara meremehkan firman Tuhan. Karena barang siapa meremehkan firman Tuhan, dia akan menanggung akibatnya. Saudara yang kasih, kita akan berdoa. Saya percaya, saudaraku, firman Tuhan ini begitu luar biasa. Mengingatkan kita, supaya kita fokus, supaya kita akrab dengan Tuhan. Ya. Supaya kita jangan menjadi orang Kristen yang dikatakan kulitnya saja. Kita harus lebih dekat kepada Tuhan. Lebih, selangkah lebih maju lagi. Saya undang saudaraku. Untuk ibadah-ibadah online maupun ibadah offline. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami naikkan syukur di hadirat-Mu. Karena kami tahu Tuhan firman ini mengajarkan yang benar. Bahwa Engkau mengendaki kami bukan hanya menjadi orang Kristen-Kristenan Tuhan. Tetapi sungguh-sungguh kami selangkah menjadi orang pilihan-Mu. Karena kasih karunia-Mu Engkau memilih kami. Engkau menetapkan kami untuk ke seberang. Yaitu ke daerah yang telah Engkau janjikan. Tidak kekurangan sesuatu apapun. Dan Tuhan dalam perjalanan Tuhan. Tantangan, masalah, problem ada. Tetapi kami mau Tuhan menyadari. Dan kami mau berdoa Tuhan. Untuk semua saudara kami. Mereka yang mulai takut, mereka yang mulai mengundurkan diri, mereka mulai Tuhan malas Tuhan. Biarkan lewat firman ini mereka Engkau sentuh Tuhan. Dan mereka boleh melangkah karena kami Tuhan tahu bahwa Engkau lah yang punya waktu Tuhan. Dan kami mau lebih fokus, lebih akrab kepadamu. Lewat firman-Mu. Lewat pengalaman-pengalaman rohani. Sehingga Tuhan Engkau nyata dalam kehidupan kami. Hidup kami menjadi berkat. Supaya mereka yang belum mengenal Engkau boleh mengenal Engkau. Sebagai satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain. Juru selamat yang hidup. Penolong yang setia. Tuhan meteraikan firman-Mu. Hamba berdoa untuk mereka yang sakit. Tuhan jamah dan sembuhkan. Tuhan kami bersyukur dan terima kasih.
bahwa Tuhan memberikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami di Indonesia, sehingga mereka penuh dengan kebijaksanaan dapat mengendalikan COVID-19 ini, dan kami boleh beribadah kembali. Tuhan tolong supaya kami memasuki yang lebih baik lagi Tuhan. Kami boleh beribadah secara offline seperti yang sudah-sudah. Terima kasih Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah saudaraku yang kekasih, ada beberapa tambahan pengumuman. Ada acara peduli kasih yang sudah kita lakukan 21 kali, yang ini yang ke-21 kali sejak pandemi, yaitu tanggal 19 Maret tahun 2022 jam 9.30. Terima kasih kepada saudara semua yang telah ambil bagian, ya, yang telah ambil bagian untuk memberikan berkat kepada hamba-hamba Tuhan di sekitar kota Surabaya. Ibadah Raya Minggu tanggal 20 Maret, 3 kali ibadah jam 9, jam 11 dan jam 5 sore. Saya harapkan saudara tepat waktu karena hanya 1 jam. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Agus Gunawan dari Pandaan. Seorang pengusaha yang sangat diberkati Tuhan. Saya pastikan saudara akan mendapat berkat. Baptisan air diselenggarakan kembali pada hari Minggu tanggal 3 April ya. Tahun 2022 bagi jemaat yang belum dibaptis atau anak, ya dia anaknya atau keluarganya yang usia sudah 12 tahun ke atas, silakan untuk mendaftar di staf gereja. Dibuka kelas SPS, apa itu? Saya Pasti Selamat. Selasa tanggal 5 dan tanggal 12, 2 kali pertemuan melalui Zoom. Ya. Tanpa dipungut biaya. Jemaat diharapkan untuk mengikuti. Saya hanya membuka 10 orang aja kuotanya supaya ada tanya jawab lebih jelas lagi. Ibadah Jumat Agung tanggal 15 April akan dilakukan sebanyak 2 kali ibadah jam 10 dan jam 5 sore. Saya harapkan saudara datang tepat waktu. Ibadah disertai perjamuan suci dan cuplikan film The Passion. Saya rasa tidak ada yang lain. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terima berkat daripada Tuhan. Kurama syanda mata kalama. Bapak menerangkan firman-Mu. Hamba berdoa Tuhan saat ini. Kami angkat kedua tangan kami. Saudaraku yang kekasih. Sekarang saudaraku terimalah. Terimalah dan bawalah pulang berkat dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Anak yang tidak pernah berkesudahan. Penyertaan Allah Roh Kudus yang manis menyertai engkau, memberkati engkau. Bahkan apa saja yang kau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang sudah menerima katakan bersama saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.